Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini, Bapak akan membahas materi pengukuran per kuantitas unit untuk matematika kelas 5 SD, kurikulum Merdeka volume 1, pada buku Belajar Bersama Temanmu, halaman 17 sampai dengan halaman 24. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, jika video ini bermanfaat, silakan tekan like, share, dan subscribe ya. Nah, baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan materi pengukuran per kuantitas unit. 1. Beberapa anak berdiri di atas karpet. Manakah dari gambar A, B, dan C yang paling padat? Gambar A itu terdiri dari 2 karpet, 12 anak. Gambar B, 3 karpet, 12 anak. Gambar C, 3 karpet, 15 anak. Dan inilah gambar tersebut. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan. Manakah yang lebih padat? Bandingkan gambar B dan C. Nah, kita perhatikan gambar B dan C. Gambar B itu terdiri dari 3 karpet, 12 anak. Sedangkan gambar C, 3 karpet, 15 anak. Nah, di gambar B dan C, karpetnya jumlahnya sama-sama 3 karpet. Yang membedakan adalah jumlah anaknya. Di B 12, di C 15 anak. Nah, dari gambar ini bisa kita simpulkan gambar mana yang lebih padat. Nah, gambar yang lebih padat adalah gambar C. Karena jumlah anaknya lebih banyak, sedangkan karpetnya jumlahnya sama. Ketika banyaknya karpet sama, karpet dengan titik-titik anak lebih padat. Jadi, ketika banyaknya karpet sama, karpet dengan 15 anak lebih padat. Berikutnya, bandingkan gambar A dan B. Kita lihat gambar A dan B. Jumlah karpet di gambar A 2, jumlah karpet di gambar B 3. Sedangkan jumlah anaknya sama. Nah, dari sini bisa kita simpulkan manakah yang lebih padat? Yang lebih padat itu adalah gambar A. Ketika banyaknya anak sama, anak-anak dengan titik-titik karpet yang lebih padat. Ketika banyak anak sama, anak-anak dengan jawabannya adalah 2 karpet yang lebih padat. Berikutnya, bandingkan gambar A dan gambar C. Kita lihat gambar A, 2 karpet 12 anak, gambar C 3 karpet 15 anak. Nah, ini untuk membandingkan gambar mana yang lebih padat boleh kita cara dengan menghitung. Ya, boleh dengan menghitung atau pemahaman aja sudah bisa. Dari pemahaman gambar bahwa yang lebih padat itu adalah gambar A. Banyaknya karpet dan banyaknya anak berbeda. Jika kita membuat banyaknya karpet sama. Nomor 2, ayo temukan berapa banyak anak dalam setiap karpet. Gambar A, ini gambarnya. Ini karpet pertama, karpet kedua. Karpet pertama diisi oleh, kita hitung berapa anak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi karpet pertama ini diisi 6 anak.
Karpet kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 6. Kemudian karpet kedua atau B. 3 karpet 12 anak. Nah, untuk ini kita isi gambar lingkaran yang menunjukkan gambar anak. Kita isi 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi masing-masing karpet itu diisi oleh 4 anak, dan karpet ketiga juga 4 anak. Berikutnya, gambar yang C, 3 karpet 15 anak. Kita isi karpet pertama terdiri dari 5 anak, karpet kedua 5 anak, karpet ketiga 5 anak. Jadi masing-masing karpet itu diisi oleh 5 anak. Nomor 3. Luas dari satu karpet adalah 1 meter persegi. Berapa banyaknya anak per 1 meter persegi? Gambar A, 12 dibagi dengan 2. 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Gambar B, 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Gambar C, 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Tingkat kepadatan dinyatakan dengan 2 syarat, yaitu banyaknya anak dan luas. Biasanya kita membandingkan tingkat kepadatan menggunakan satuan atau unit yang sama seperti 1 meter persegi atau 1 kilometer persegi. Ketika orang tidak dikelompokkan dalam cara yang terorganisir, banyaknya orang per 1 meter persegi menggambarkan tingkat kepadatan. Latihan nomor 1. Ada 10 anak bermain di kotak pasir yang dalam 8 meter persegi. Di sebelahnya ada kotak pasir dengan luas 10 meter persegi yang digunakan oleh 13 anak untuk bermain. Kotak pasir manakah yang lebih padat? Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 1, kita buat pemisalan yang 10 anak 8 meter persegi. Kita misalkan ini adalah pasir ke-1. Kemudian yang 13 anak 10 meter persegi, kita misalkan pasir kedua. Nah, untuk pasir ke-1 itu 10 anak dalam luas 8 meter persegi, sedangkan pasir kedua 13 anak dengan luas 10 meter persegi. Nah, untuk menentukan pasir manakah yang lebih padat, kita selesaikan dengan cara membandingkan dengan menghitung rata-rata dari pasir ke-1 dengan pasir kedua. Nah, rata-rata pasir pertama atau ke-1 itu sama dengan 10 dibagi dengan 8. Itu sama dengan 1,25. Sedangkan rata-rata untuk pasir kedua itu sama dengan 13 dibagi dengan 10, sama dengan 1,3. Kotak pasir manakah yang lebih padat? Maka jawabannya adalah kotak pasir yang lebih padat adalah kotak pasir yang luasnya 10 meter persegi atau pasir kedua. Nomor 2. Ada sebuah kereta dengan 7 gerbong dan 1.260 penumpang. Ada sebuah kereta lain dengan 10 gerbong dan 1.850 penumpang. Kereta manakah yang lebih padat? Nah, kita misalkan kereta dengan 7 gerbong
itu kita misalkan kereta ke-1, kemudian yang 10 gerbong kita misalkan kereta ke-2. Untuk kereta pertama atau ke-1 itu 1260 penumpang 7 gerbong. Sedangkan kereta kedua 1850 penumpang dengan 10 gerbong. Nah, untuk menghitung atau mencari kereta manakah yang lebih padat, maka kita bandingkan dengan cara mencari rata-rata. Nah, rata-rata kereta ke-1 itu sama dengan 1260 dibagi dengan 7. Itu sama dengan 180. Sedangkan rata-rata kereta kedua itu sama dengan 1850 dibagi dengan 10 sama dengan 185. Maka kereta yang lebih padat adalah kereta 10 gerbong atau kereta kedua. Nomor 2. Tabel berikut ini menunjukkan populasi penduduk dan luas dari kota timur dan kota barat. Ayo hitunglah banyaknya orang per 1 km persegi dan lihatlah kota mana yang lebih padat. Nah, berikut ini tabel populasi penduduk dan wilayah kota timur dan kota barat. Nah, untuk menentukan kota mana yang lebih padat, berarti kita hitung banyaknya orang per 1 km persegi. Untuk kota timur, itu sama dengan menghitung banyaknya orang per 1 km persegi, berarti kota timur sama dengan 273.600 dibagi dengan 72, itu sama dengan 3.800 orang. Sedangkan untuk kota barat itu sama dengan 22.100 dibagi dengan 17 sama dengan 1.300 orang. Nah, kota yang lebih padat adalah kota timur. Populasi penduduk per 1 km persegi disebut kepadatan populasi. Kepadatan dari jumlah orang yang tinggal dalam sebuah negara atau wilayah dibandingkan dengan menggunakan kepadatan populasi. Latihan. Ayo hitunglah kepadatan populasi pada tahun 2010 dari tiap provinsi yang ada di Pulau Sulawesi berikut ini. Bulatkan tempat desimal pertama dan berikan jawabannya dalam bilangan bulat. Nah, untuk menghitung kepadatan populasi, yaitu sama dengan populasi penduduk dibagi dengan luas wilayahnya. Maka, kepadatan populasi untuk Sulawesi Utara bisa kita tentukan, yaitu populasi penduduknya 2.264.396 dibagi dengan luas wilayahnya 13.892 sama dengan 163 orang. Kemudian kepadatan populasi Gorontalo. Populasi penduduknya itu adalah 1.035.664 dibagi dengan luas wilayahnya itu 11.257 sama dengan 92 orang. Berikutnya adalah populasi
kepadatan populasi Sulawesi Tengah. Untuk Sulawesi Tengah, populasi penduduknya itu adalah 2.659.163 dibagi dengan luas wilayah yaitu 61.841 sama dengan 43 orang. Berikutnya Sulawesi Barat. Untuk Sulawesi Barat berarti 1.157.889 dibagi dengan 16.787 sama dengan 69 orang. Berikutnya Sulawesi Selatan. Populasi penduduk 8.035.324 dibagi dengan luas wilayah 46.717 sama dengan 172 orang. Berikutnya Sulawesi Tenggara. Populasi penduduknya adalah ini yaitu 2.246.012 dibagi 38.068 itu sama dengan 59 orang. Jadi kalau kita lihat dari kesemua provinsi ini, populasi penduduk yang paling padat itu adalah Sulawesi Selatan. Sedangkan populasi penduduk yang paling sedikit adalah Sulawesi Tengah. Nomor 3. Ada sebuah kawat panjangnya 8 meter dan beratnya 480 gram. Pertanyaan 1. Berapa gram berat kawat per 1 meter? Ayo tuliskan hubungan antara 4 bilangan dalam diagram dan dalam tabel berikut ini. Nah, sekarang kita perhatikan dalam bentuk diagram. Garis yang di bawah ini menunjukkan panjang, sedangkan yang di atas menunjukkan berat. Di mana kita diminta mencari berat dari kawat 1 meter. 1 meter itu beratnya berapa? Sedangkan di sini diketahui bahwa berat 8 meter itu sama dengan 480 gram. Maka dengan itu berat 1 meter bisa kita cari dengan membagi 480 dibagi dengan 8. Itu sama dengan 60 satuan gram. Maka di sini dalam kotak ini kita tuliskan 60 gram. Kemudian kita perhatikan lagi dalam bentuk tabel, di mana kita diminta menghitung berat kawat panjang 1 meter. Nah, di mana diketahui di soal bahwa 8 meter beratnya itu 480. Mari kita perhatikan ilustrasinya. 8 ke 1. 8 ke 1 itu adalah 8 dibagi 8. Ini ya, hasilnya 1. Maka dengan itu 480 juga dibagi dengan 8 itu sama dengan 60. Pertanyaan yang kedua. Berapa gram berat kawat yang panjangnya 15 meter? Ayo jawab pertanyaan tersebut dengan menggambar diagram dan tabel berikut ini. Nah, kita diminta menghitung berat kawat yang panjangnya 15 meter. Nah, untuk 1 meter, ini tadi sudah kita ketahui pada soal sebelumnya. Kita tahu berat kawat 1 meter itu dari soal nomor 1. Nah, di sini pada soal nomor 1, untuk 1 meter, berat kawat itu adalah 60 gram. Maka untuk panjang 15 meter, beratnya itu adalah tinggal kita kali 60 dikali 15 sama dengan 900 satuan
gram. Maka dalam kotak ini kita isi 900. Nah, berikutnya kita perhatikan dalam bentuk tabel. 1/15 untuk 1 meter, panjang 1 meter ke 15. Ilustrasinya adalah 1 dikali 15. Nah, di mana 1 meter beratnya adalah 60. Maka 60 ini juga kita kali dengan 15. 60 kali 15 itu sama dengan 900. Maka panjang 15 meter kawat itu beratnya 900 gram. Pertanyaan yang ketiga, kita memotong kawat tersebut dan berat dari potongan kawat itu adalah 300 gram. Berapa meter panjang potongan kawat itu? Ayo jawab pertanyaan tersebut dengan menggambar diagram dan tabel berikut. Nah, pertama kita perhatikan dulu dalam bentuk diagram. Nah, ingat kembali bahwa 1 meter kawat itu beratnya adalah 60 gram. Nah, jika 300 gram, berapa meter panjang kawat? Berarti ini kita bagi 300 dibagi dengan 60. Kita coret nolnya 1. 30 dibagi 6 itu sama dengan 5 satuan meter. Maka di sini adalah 5. Nah, sekarang kita perhatikan dalam bentuk tabel. Dari sini ke 1. Ingat bahwa 1 meter itu beratnya itu adalah 60. 60 ke 1 berarti harus dibagi dengan 60. Maka 300 ini juga dibagi 60. Maka berat 300 gram panjangnya adalah 300 dibagi 60 sama dengan 5 satuan meter. Kepadatan populasi dan berat per 1 meter disebut ukuran per kuantitas unit. Nomor 4. Ayah dan kakak sedang memanen ketela rambat. Mereka mendapatkan 43,2 kg ketela rambat dari lahan seluas 6 meter persegi dan 62,1 kg ketela rambat dari lahan seluas 9 meter persegi. Lahan manakah yang lebih banyak menghasilkan ketela rambat? Bandingkan kedua lahan, manakah yang menghasilkan lebih banyak ketela rambat yang dipanen per 1 meter persegi? Nah, berikutnya kita perhatikan diagram batang berikut, di mana diketahui untuk luas 6 meter persegi menghasilkan ketela rambat 43,2 kg. Nah, kita diminta berapa kilogram berat ketela rambat jika luas lahan 1 meter persegi. Nah, untuk mencari berat ketela rambat dengan luas 1 meter persegi dengan membagi 43,2 dibagi dengan 6 itu sama dengan 7,2 satuan kilogram. Maka di sini kita isi 7,2 kilogram. Nah, untuk 1 meter persegi menghasilkan ketela rambat 7,2 kg. Nah, berikutnya kita perhatikan tabelnya. Nah, 6 meter persegi ke 1 meter persegi. Berarti dibagi dengan 6. Maka untuk mencari berat dengan luas 1 meter persegi 43,2 kita bagi juga dengan 6, yaitu sama dengan 7
Lanjut ke diagram batang yang berikutnya. Untuk lahan 9 meter persegi menghasilkan ketelar rambat 62,1 kg, maka untuk 1 meter persegi lahan itu menghasilkan berapa berat ketelar rambat. Nah, untuk menghitung berat ketelar rambat dengan luas 1 meter persegi, berarti kita bagi 62,1 dibagi dengan 9. Itu sama dengan 6,9 satuan kilogram. Maka di sini kita isikan 6,9 kilogram. Berikutnya kita perhatikan tabel yang kedua. Untuk 9 meter persegi ke 1 meter persegi itu adalah dibagi 9. Maka untuk menghasilkan berat ketelar rambat 1 meter persegi ini juga kita bagi dengan 9. Maka 62,1 dibagi 9 itu sama dengan 6,9. Berikutnya, lahan manakah yang lebih banyak menghasilkan ketelar rambat? Yang lebih banyak adalah 7,2 kg, yaitu luas 6 meter persegi. Jadi jawabannya adalah lahan yang luasnya 6 meter persegi. Bandingkan kedua lahan. Kita bandingkan, misalkan yang luasnya 6 meter persegi, kita misalkan lahan 1, sedangkan lahan yang luasnya 9 meter persegi, lahan 2, maka perbandingannya adalah lahan 1, 7,2 dibanding lahan kedua, 6,9. Soal nomor 5. Ada 2 jenis permen. Permen jenis pertama seharga Rp12.000, berisi 10 permen. Permen jenis kedua seharga Rp10.400, berisi 8 permen. Permen jenis mana yang lebih mahal? Bandingkan harga setiap permen. Nah, sekarang kita perhatikan diagram batang yang pertama, di mana harga 10 permen itu sama dengan Rp12.000, maka harga 1 permen bisa kita hitung dengan membagi 12.000 dibagi dengan 10 sama dengan 1.200. Maka harga 1 permen itu sama dengan Rp1.200. Nah, sekarang kita perhatikan tabelnya. 10 permen, 1 permen dibagi dengan 10. Maka 12.000 juga dibagi dengan 10. Maka di sini kita isikan 1.200. 12.000 dibagi 10 itu sama dengan 1.200. Berikutnya kita perhatikan diagram batang yang kedua. Harga 8 permen sama dengan Rp10.400. Maka harga 1 permen dicari dengan membagi 10.400 dibagi dengan 8. Itu sama dengan 1.300. Maka harga 1 permen sama dengan Rp1.300. Berikutnya kita perhatikan tabel yang kedua. 8 permen, 1 permen. Berarti dibagi dengan 8. Maka 10.400 juga dibagi dengan 8. 10.400 dibagi 8 itu sama dengan 1.300.
Pertanyaannya, permen jenis mana yang lebih mahal? Yang lebih mahal adalah harga yang 1.300, yaitu permen yang kedua. Berikutnya, bandingkan harga setiap permen. Nah, kita bandingkan harga setiap permen. Permen pertama dibanding permen kedua. Permen pertama 1.200 dibanding 1.300. Nah, kalau disederhanakan, kita coret nolnya 2, kita coret nolnya 2, atau sama-sama dibagi 100, boleh. Tinggal 12 dibanding 13. Jadi perbandingannya adalah 12 dibanding 13. Soal nomor 6. Mesin pertama dapat memompa 240 liter air dalam 8 menit. Sedangkan mesin kedua dapat memompa 300 liter air dalam 12 menit. Mesin mana yang dapat memompa lebih banyak air per menit? Nah, kita selesaikan dulu. Yang pertama adalah mesin pertama, di mana 8 menit bisa memompa air 240 liter. Gimana kalau 1 menit? Nah, untuk 1 menit bisa kita cari dengan 240 dibagi dengan 8. Itu sama dengan 30 liter. Maka di sini 1 menit bisa memompa air 30 liter. Kemudian kita perhatikan tabelnya. Ini untuk volume dan kolom kedua untuk waktu. Di mana untuk 8 menit, untuk waktu 8 menit menghasilkan atau memompa air 240 liter. Kemudian untuk 1 menit. Nah, 8 menit, 1 menit, berarti ini dibagi dengan 8. 8 dibagi 8, 1. Maka yang di atas juga dibagi dengan 8. 240 dibagi 8 itu sama dengan 30. Berikutnya, mesin kedua. Untuk 12 menit bisa memompa air 300 liter. Gimana kalau 1 menit? Nah, untuk mencari mesin kedua memompa air selama 1 menit dicari dengan 300 dibagi dengan 12. Itu sama dengan 25 satuan liter. Maka di sini di kotak kita isi 25 liter. Selanjutnya untuk tabel mesin kedua, untuk satuan waktunya menit, di sini 1 menit, 12 menit. 12 menit ke 1 menit itu dibagi dengan 12. Kemudian di sini 300, maka di atas juga dibagi dengan 12. 300 dibagi 12 itu sama dengan 25. Nah, pertanyaannya, mesin mana yang dapat memompa lebih banyak air per menit? Jadi jawabannya adalah mesin pertama. Soal nomor 7. Mesin fotokopi A dapat memfotokopi 300 lembar kertas dalam 4 menit, sedangkan mesin fotokopi B dapat memfotokopi 380 lembar kertas dalam 5 menit. Pertanyaannya, mesin fotokopi mana yang lebih cepat? Berapa lembar kertas yang dapat difotokopi oleh mesin A selama 7 menit? Berapa menit waktu yang dibutuhkan oleh mesin B untuk memfotokopi 1.140 lembar kertas?
Nah, pertama kita selesaikan dulu mesin fotokopi A. Untuk 4 menit kita isikan di sini memfotokopi 300 lembar. Di sini 1 menit, berarti kita cari dulu 1 menit. 4 menit, 1 menit. Berarti 4 menit, 1 menit ini harus dibagi dengan 4. Maka atas juga dibagi dengan 4. 300 dibagi 4, berarti kita bagi 300 dibagi 4 itu sama dengan 75, satuannya lembar. Maka kita isi di sini 75 lembar. Berikutnya untuk mesin B, untuk 5 menit memfotokopi 380 lembar. Di sini 1 menit. 5 menit ke 1 menit itu dibagi 5. Dibagi 5, 5 bagi 5, 1. Maka atasnya juga dibagi dengan 5. 380 dibagi 5, 380 dibagi 5 itu sama dengan 76 lembar. Maka untuk 1 menit mampu memfotokopi 76 lembar. Pertanyaan yang pertama, mesin fotokopi mana yang lebih cepat? Mesin fotokopi yang lebih cepat itu jelas-jelas mesin fotokopi yang B, yaitu 1 menit itu 76 lembar. Jadi jawabannya adalah mesin fotokopi B. Berikutnya, pertanyaan yang kedua. Berapa lembar kertas yang dapat difotokopi oleh mesin A selama 7 menit? Di mana mesin A itu untuk 1 menit mampu memfotokopi 75 lembar. 75 lembar. Maka untuk 7 menit berarti 75 dikali dengan 7 itu sama dengan 525 lembar. Inilah jawaban pertanyaan yang kedua. Berikutnya, pertanyaan yang ketiga, berapa menit waktu yang dibutuhkan oleh mesin B untuk memfotokopi 1140 lembar kertas? Nah, untuk mesin B, 1 menit itu memfotokopi 1 menit memfotokopi 76 lembar. Nah, berapa menit memfotokopi 1140 lembar? Berarti kita bagi 1140 dibagi dengan 76. Itu sama dengan 15 menit. Jadi jawaban pertanyaan ketiga adalah 15 menit. Nah, berikutnya kita perhatikan diagram batang berikut. Nah, ini kita isikan untuk mesin fotokopi A, di mana untuk 4 menit itu memfotokopi 300 lembar. Kemudian untuk 1 menit adalah 75 lembar. Latihan. Sebuah traktor kecil dapat digunakan untuk membajak lahan seluas 900 meter persegi dalam 3 jam. Berapa luas lahan yang dibajak oleh traktor tersebut selama 8 jam? Nah, di sini Bapak selesaikan dengan menggunakan tabel. Nah, untuk kolom pertama adalah kolom
yang menunjukkan luas dalam satuan meter persegi. Kemudian kolom berikutnya adalah kolom waktu dalam satuan jam. Nah, sekarang kita isikan di mana untuk 3 jam dapat membajak lahan seluas 900 meter persegi. Berarti waktu 3 jam dapat membajak 900 meter persegi. Nah, berarti untuk 1 menit, kita cari dulu 3 ke 1. 3 jam, 1 jam. Berarti ini dibagi dengan 3. Maka atasnya juga dibagi dengan 3. 900 dibagi 3 itu sama dengan 300 satuan meter persegi. Maka di sini adalah 300. Jadi 1 jam traktor itu bisa membajak lahan 300 meter persegi. Pertanyaannya adalah, berapa luas lahan yang dibajak oleh traktor tersebut selama 8 jam? Maka luas lahan yang dibajak oleh traktor selama 8 jam, di mana satu jam itu 300 meter persegi, maka untuk 8 jam berarti 8 dikali dengan 300 meter persegi itu sama dengan 2400 meter persegi. Menyelidiki pemanasan global menggunakan pengukuran per unit. Pemanasan global dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kenaikan permukaan air laut dan masalah dalam produksi pangan. Salah satu penyebab pemanasan global adalah meningkatnya kadar karbon dioksida di udara. Soal nomor 8, ayo temukan berapa banyak peningkatan kadar karbon dioksida di Jepang. Temukan juga berapa banyak peningkatan kadar karbon dioksida per orang. Tunjukkan hasilnya menggunakan diagram batang dan diagram garis. Nah, sekarang kita perhatikan tabel kadar karbon dioksida di Jepang. Kolom pertama menunjukkan kolom tahun, kolom kedua adalah kolom kadar karbon dioksida, kemudian kolom ketiga, kolom populasi, dan kolom yang keempat adalah kadar karbon dioksida per orang. Nah, untuk menghitung kadar karbon dioksida per orang, diselesaikan dengan cara membagi kadar karbon dioksida dibagi populasi. Nah, sekarang kita hitung dari tahun 1990. Kadar karbon dioksida per orang, maka kita tuliskan 114.400.000 dibagi dengan populasi 12.361 sama dengan 9.225. Maka untuk tahun 1990, kadar karbon dioksida per orang itu sama dengan 9.225. Selanjutnya tahun 1994. 121.400.000 dibagi dengan 12.527 sama dengan 9.691. Maka kita isi di sini 9.691. Kemudian tahun 1998. 120 juta dibagi dengan 12.647 sama dengan 9.488. Maka kita isi di sini 9.488. Berikutnya tahun 2002. Tahun 2002, 127.900.000 dibagi dengan 12.749 sama dengan 10.032. Kita isi di sini 10.032. Selanjutnya 2006. 2006 berarti
127.400.000 dibagi dengan 12.777 sama dengan 9.971. Kita isi 9.971. Nah, selanjutnya tunjukkan hasilnya menggunakan diagram batang dan diagram garis. Nah, di sini Bapak sudah membuatkan diagram garis dulu. Tahun 1990, kadar karbon dioksida per orang itu 9.225. Tahun 1994, kadar karbon dioksida per orang itu adalah 9.691. Tahun 1998, diagram garis ini menunjukkan tanda nokta ini 9.488. Tahun 2002 menunjukkan 10.032. Tahun 2006 menunjukkan 9.971. Berikutnya kita tunjukkan dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk diagram batang berarti kita tinggal menambahkan persegi panjang. Tahun 1990 kita tunjukkan dalam bentuk diagram batang. Tahun 1994, tahun 1998, tahun 2002, dan terakhir adalah tahun 2006. Soal nomor 9. Diagram berikut menunjukkan kadar karbon dioksida per orang di beberapa negara. Apa yang dapat kamu amati? Diskusikan jawabanmu dengan teman-temanmu. Nah, inilah diagram batang kadar karbon dioksida per orang di beberapa negara tahun 2005. Nah, kalau kita perhatikan diagram batang berikut, kadar karbon dioksida per orang paling tinggi itu adalah Amerika Serikat atau USA. Ini peringkat persatu. Kemudian peringkat kedua itu adalah Rusia. Peringkat ketiga adalah Jerman. Peringkat keempat adalah Jepang. Kemudian peringkat kelima adalah UK. Dan peringkat keenam adalah Cina. Nah, maka dengan itu dalam diagram batang ini kita simpulkan bahwa Amerika kuantitas sangat banyak. Kemudian Cina kuantitas paling sedikit karena dia peringkat ke-6, paling sedikit. Nah, untuk Jepang itu berada pada peringkat ke-4.